Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mendengar kesaksian betapa kami tahu bahwa ketika kami bertahan sebagai orang benar, jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar pesan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya. Terima kasih buat Bu Linda yang sudah memberi kesaksian ya. Saya percaya kalau Bu Linda bertahan, walaupun ya kalau lihat masih muda, masih cantik, mau laku ya laku. Tapi sekali lagi Bu Linda lebih baik tidak usah kawin lagi sudah ya. Lebih baik sendiri setia bersama Tuhan, sudah sampai akhir finishing well ya. Saya percaya saudara, 2 hari ini menjelang tutup puasa 40 hari. Kemarin saya sudah khotbahkan tentang mahkota. Tuhan tuh kasih pesan yang luar biasa buat saya. Tuhan cuma ingatkan gini, saudara kalau bertanding ya, dalam pertandingan itu yang saudara kejar itu pasti finishing well. Tangkep ya? Pasti pertandingan kalau kita mau lulus ujian, saudara pasti kejar nilai yang terbaik. Nah, ketika saya waktu duduk mau persiapan khotbah kemarin, Tuhan tuh ingatkan saya gini. Hidup orang benar sudah ada di ujung akhir zaman. Setiap Tuhan pasti targetnya orang-orang yang terpilih hari ini, saudara yang sudah jadi orang benar. Tuhan maunya setiap kita pasti mencapai pertandingan akhir itu finishing well. Tanggap ya. Nah Tuhan ingatkan gini, kalau finishing well berarti aku mau setiap anak-anakku itu bertanding seperti Paulus. Makanya Tuhan bilang gini, jangan pusing duri dalam daging. Hari-hari ini Tuhan pasti paksakan buat saudara untuk menikmati duri dalam daging. Karena Tuhan tidak akan cepat ambil duri dalam daging, tapi Dia cukup memberikan satu kata, cukup kasih karuniaku. Semakin Tuhan tidak ambil duri dalam daging, Tuhan tuh mau targetnya supaya saudara melihat di akhir zaman ini menyempurnakan kuasanya. Menyempurnakan kuasanya, menikmati banyak mahkota. Kemarin yang belum dengar khotbah saya, ada 5 mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang hari-hari ini tetap menikmati duri dalam daging. Bukan berarti ketika duri dalam daging tidak segera diambil, saudara jatuh dalam dosa. Saudara tidak jauh, mungkin saudara bilang gini, mungkin ada dosa ya, orang lain pulihnya cepat. Kok saya enggak cepat-cepat? Orang lain kok enak ya, sudah cepat kaya. Saya kok usaha tambah sepi, perusahaan tambah goyah. Bukan. Standar orang benar yang akan mencapai garis akhir dengan luar biasa adalah hari-hari ini. Ketika saudara tetap bertahan dalam duri dalam daging. Karena kita semua akan dijadikan anak-anak yang bukan gampangan. Jadi sekali lagi saudara yang bertahan hari ini dengan proses yang tidak mudah, itu adalah orang-orang yang terpilih. Pastikan saudara bukan hanya terpanggil tapi terpilih. Ini orang yang luar biasa ya. Khotbah saya kemarin makanya mulai hari sejak Tuhan ngomong sama saya bilang gini, Tuhan saya mau jadi orang yang terpanggil dan terpilih. Nggak mau cukup terpanggil selesai. Tapi terpilih mahkota saya semua hilang. Enggak, saya mau terpanggil plus terpilih. Tuhan tetap ingatkan buat kita tetap setia dalam duri dalam daging. Karena ini sudah ujian akhir, finishing well, saudara akan menikmati. Percayalah upah kita besar. Saudara jangan berpikir Paulus itu upahnya tidak besar. Wow, itu upahnya sudah berlipat-lipat saudara. Nah siang ini yuk kita lihat, saya akan berikan tip. Di mana ketika duri dalam daging itu belum berlalu, saudara dan saya tetap
akan menikmati apa yang Tuhan berikan. Pengkhotbah 2 ayat 25. Kita baca terlebih dahulu. Nanti kita belajar dari seorang Hana. Pengkhotbah 2 ayat 25. Saya nggak akan lama-lama ya. Saya juga harus segera balik karena hari ini saya ada khotbah 2 lagi. Nanti pulang malamnya ada lagi ya. Jam 6 saya sudah ditunggu khotbah. Saya itu hampir lupa. Ibunya dari tadi telepon terus. Mungkin lihat flyer saya kok ada di Jakarta ya. Dia bilang gini, Bu jangan lupa loh Bu. Siap Bu. Saya sudah atur schedule nanti setelah khotbah saya segera balik ya. Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa, lihat ya, dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Jadi hari ini intinya gini, selama hidup kita dekat sama Tuhan, mau masalahmu bertambah besar seperti apapun, engkau tetap akan bisa menikmati hidup. Tangkap ya. Jadi orang jangan bandingkan gini, orang kaya, saudara mungkin lihat tetangga saudara kaya, tapi kalau hidup gak ada nempel sama Tuhan, percayalah kenikmatan hidup itu tetap disediakan buat orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ya, berikutnya. Buka di Amsal 8 ayat 32. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu hai anak-anak. Lihat ya. Dengarkanlah apa saudara? Aku. Orang yang mendengar itu yang dalam perjalanannya pasti dibuat berhasil dan beruntung. Tangkap ya. Yosua 1 ayat 8. Jelas kata kunci. Makanya Tuhan berpesan, hai anak-anak. Ya, jangan dengar apa kata orang. Orang bilang gini, sulit, susah. Aduh, sudahlah. Kamu mau berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh lelet, lemot. Sudah, ayo ikut aku ke Gunung Kawi. Nah, jangan sampai. Karena pada prinsipnya orang yang bisa mendengarkan Tuhan itu kata kunci hidup berhasil dan beruntung. Yang berikutnya, karena apa saudara? Bahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hari ini engkau mungkin hidup dalam keadaan yang sulit susah, tapi tetap seperti kesaksian Bu Linda, jalannya sudah bukan ke belakang tapi ke depan. Itu orang yang berbahagia. Buka PowerPoint saya 3 hal ya. Jadi hari ini saudara percaya ketika saudara mengenal kata kunci berhasil, beruntung, berbahagia ya, hidup yang bisa menikmati, maka kita akan tahu target hidupmu bukan lagi bilang sama Tuhan tarik duri dalam daging, enggak. Tapi izinkan duri dalam daging itu tetap terjadi, tapi yang saudara perlu hidup hari ini dekat sama Tuhan, dengar akan Tuhan, hidup memelihara jalannya. Saya bisa hidup hari ini kalau 14 tahun enggak masuk akal. Tapi waktu saya benar-benar menghidupi apa yang Tuhan mau, saya bisa menikmati hidup ya. Menikmati proses bersama Tuhan, ya kalau enggak mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya bisa melihat keberhasilan, keberuntungan dari satu pintu yang ditutup. Tuhan membuat keberhasilan, keberuntungan membuka banyak pintu. Dan yang ketiga, Tuhan itu tetap membuat hidup saya bahagia. Saya bisa bahagia walaupun suami belum teletabis berpelukan. Ya, saudara belum lihat saya masih jalan sendiri. Ya, pelayanan belum ditemani suami. Tapi yang membuat saya bahagia karena saya tetap ada di jalan Tuhan. Saya enggak menyimpang dari jalannya Tuhan, saya enggak balas suami saya tetap. Itu yang membuat saya tahu arti bagaimana. Nah, kita belajar dari seorang Hana, kita implikasikan dari seorang Hana. Saudara kalau tahu Hana ini ngalami proses mungkin seperti Bu Linda juga. Ya, tapi mungkin hari ini saudara ngalami proses keuangan. Ya, lihat keadaan seperti Hana itu hidup. Saudara perlu tahu. Duri dalam daging itu berarti saudara tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Kalau Tuhan masih tutup pintumu, tidak ada yang bisa buka. Nah, saudara lihat di 1 Samuel 1 ayat 5 sampai 7. Kita akan belajar. Hari ini jangan pusing sama duri dalam daging. Semakin saudara paksa Tuhan untuk mengambil duri dalam daging, saudara sedang melawan kekuatan Tuhan.
1 Samuel 1 ayat 5 sampai 7 kita baca. Meskipun lihat ya, ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Ini berbicara hidup yang tidak adil. Sebab apa? Tuhan yang telah menutup kandungannya. Kadang-kadang kita ada di bawah, kita mengalami ketidakadilan, kita disakiti pun. Itu karena Tuhan yang menutup. Lah kalau saudara hari ini stres, depresi, berarti saudara sedang melawan apa? Sering kali ayat ini saya bahas. Jangan pernah melawan kekuatan Tuhan yang memang dia masih tutup jalan hidupmu. Pintunya ditutup. Saudara mau nangis bombay, Tuhan bilang gini, gak bisa. Aku sengaja menutup ini karena aku mau engkau di depan itu nanti melihat segala sesuatunya yang jauh lebih baik yang aku sudah sediakan. Nah saudara lihat Hana berikutnya 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Sudah ndak adil. Yang namanya pelakor ya nyakiti hatinya terus. Kadang-kadang hidup seperti ini, kadang-kadang kita mikir loh, kita yang benar, kita yang bonyok. Yang nyakiti malah gemuk, segar, ketawa-ketawa lagi di atas penderitaan. Lah kita ini istri, jujur ada banyak hari-hari ini orang merasa Tuhan tidak adil. Tuhan izinkan kita hari ini disakiti, lihat ya. Nah ada lagi, tetapi madunya supaya ia gusar. Lihat ya, karena apalagi Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi kadang-kadang jangan marah sama pelakor ya. Jangan marah sama orang yang nyakiti hidupmu. Yang buat engkau gusar itu karena Tuhan yang menutup jalan semua. Hari ini mungkin kau jengkel sama mertuamu, jangan didoakan mati. Ya, mungkin itu alat untuk membuat saudara hari ini dibentuk sama Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Orang kalau ke rumah Tuhan itu berarti orang benar enggak? Hidupnya sudah benar enggak? Sudah. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Buka PowerPoint-nya. Gara-gara Tuhan yang menutup pintu. Lihat apa yang dialami Hana. Hana mandul. Gara-gara Tuhan yang masih tutup. Dia jadi orang yang gagal total karena memang Tuhan masih menutup. Yang kedua, Hana diperlakukan tidak adil, dapat satu bagian karena memang Tuhan yang punya kepentingan buat Hana. Bukan berarti Tuhan tidak cinta. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan sediakan ganti. Yang ketiga, madunya menyakiti. Sekalipun dari tahun ke tahun Tuhan, Hana itu ada ke rumah Tuhan. Kira-kira kalau dari tahun ke tahun di rumah Tuhan, Hana itu berteriak enggak? Tuhan, itu madunya Tuhan nyakiti hidupku, tolong belaku. Tuhan enggak lakuin sesuatu. Dari tahun ke tahun, Tuhan izinkan madunya menyakiti Hana. Dari tahun ke tahun, Hana bukan ke diskotik saudara, bukan dugem saudara. Kalau dia berbicara ke rumah Tuhan, dia pasti dengar apa yang dikatakan hambanya, dia mau taat, dia melakukan yang terbaik. Tapi karena Tuhan yang menutup, Hana ngalami keadaan yang gagal total. Hana ngalami disakiti, Hana ngalami ketidakadilan. Tapi lihat berikutnya ya, hari ini kita belajar 3 hal itu tadi. Bagaimana hari ini kita lihat apa yang Tuhan mau lakukan 3 hal, kita dekat aja sama Tuhan. Yang kedua, kita mau dengar apa kata Tuhan. Yang ketiga, kita mau hidup memelihara jalannya. Nah kalau saudara lihat di 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21 kita baca. Bagaimana hasil dari semua yang Tuhan tutup. Tadi yang kita baca Tuhan tutup ya semuanya sampai
gagal total, disakiti, tidak adil. Tapi lihat ayat 21, 1 Samuel 2 ayat 21 kita baca. Dan Tuhan, bisa dibuka ayatnya biar kita belajar. Supaya saudara jadi orang tidak stres terus jadi posisi Hana. Hari ini yang lagi ngalami posisi Hana, yang sedang gagal total, diperlakukan tidak adil, lagi disakiti. Yuk kita baca. Tuhan tadi menutup ya, tapi di ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Makanya jadi orang tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan tutup sampai hidupmu bonyok Bu Eli. Tuhan tuh lo diem tidak lakuin pembelaan. Tapi suatu kali Tuhan mengindahkan Hana sehingga lihat ya. Dia mengandung dan melahirkan berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti berapa? 5. Mungkin Hana doanya boro-boro 1 aja Tuhan. Mandul. 1 mungkin doanya 1 aja Tuhan saya punya keturunan. Tapi Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang Hana doakan. Tuhan kasih Hana 5. Lihat ya, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Berikutnya 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Lihat apa yang Tuhan kasih, 26. Hari ini jangan pernah bingung dengan apa yang ditutup. Karena suatu kali Tuhan akan mengindahkan setiap apa yang jadi pergumulan saudara. Tetapi Samuel yang muda semakin besar semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuhan tidak pernah memperhitungkan semua jeripaya kita sia-sia. Tuhan kasih 5 anak. Tuhan masih kasih Samuel itu menjadi anak yang terbaik. Bisa dibuka apa yang upahnya Hana. Saudara lihat apa upahnya Hana. Yang pertama, apa yang menjadi pergumulan Hana, yaitu Tuhan itu mengindahkan Hana. Tuhan itu menyertai Samuel, dikasih sampai Samuel jadi nabinya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu genapi semua firman-Nya. Hari ini saudara tenang aja, yang lagi ditutup gak usah maksa sudah. Saudara mau paksa doa puasa 40 hari 3 tahun. Kalau itu kekuatan Tuhan, Tuhan bilang gini, tetap tinggal dalam ketidakadilan, tetap tinggal dalam kegagalan, tetap tinggal rasa sakit. Tapi suatu kali aku pasti mengindahkan. Apa yang kau minta 5 kali lipat loh Tuhan kasih. Apa yang hari ini kau tidak pernah pikirkan, yang kau pergumulkan, ternyata Hana kesabarannya dikasih Samuel, nabinya Tuhan. Siapa yang tidak mau punya keturunan yang terbaik? Ya, 3 hal yang saudara lihat dari prakteknya Hana. Setelah itu kita selesai. Yang pertama, dengan dengar apa kata Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Hana. 1 Samuel 1, 17 ayat 20. Setelah itu 2 poin lagi kita selesai. Apa yang dikatakan oleh Nabi daripada Nabi Eli? Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Berikutnya 18 sampai 20. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Jujur hari ini kita juga gak boleh hidup kalau mau lihat terobosannya Tuhan. Pintu yang dibuka nanti jauh lebih luar biasa. 1 pintu akan membuka banyak pintu. Saudara gak boleh tinggal di dalam kesedihan. Mukanya gak boleh kayak kuda Nil. Ya, Scooby-Doo gak boleh. Muka muram. Siapa yang tadi datang dengan muka muram, ingat rasa sakit. Saya berapa hari saya benar-benar muka saya muram. Saya marah sama teman saya. Saya bilang ini, Tuhan sudah kelewatan.
Jujur kalau Tuhan tidak ingatkan saya pingin rasanya labrek ya. Tapi Tuhan ingat, kamu siapa? Ya aku siapa ya? Bukan preman, kamu adalah hambaku. Sekalipun kamu punya alasan untuk menegur dia, aku tidak izinkan apapun. Hari itu Tuhan izinkan saya ditegur dengan firman, saya bilang iya Tuhan, saya tidak akan lakukan itu. Saya tetap mau taat, sekalipun saya lihat pintu masih ditutup, saya mau taat. Nah, saudara lihat yang berikutnya ayat 19. Keesokan harinya ketika muka sudah tidak muram, tidak kayak kudane lagi, tidak kayak Scooby-Doo. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi muka yang kayak Scooby-Doo, kuda Nel itu Tuhan tidak ingat. Karena dianggap apa? Dianggap orang seperti ini tidak punya iman. Dianggap orang yang hari ini mukanya muram, tidak mau makan. Itu dianggap orang yang tidak punya iman. Buka PowerPoint saya. Kalau Hana hari itu tidak dengar apa kata Elia, Tuhan tidak ingat loh. Tapi karena dia dengar, maka Hana dengar apa kata Nabi Tuhan. Hana itu langsung bangkit, move on. Dia langsung mau makan. Mukanya tidak muram lagi, Hana melakukan kewajibannya menyembah Tuhan. Pastikan di tengah masa yang masih tertutup, saudara jangan lupa melakukan ini. Orang ketemu saya kurus, Bu, banyak masalah. Saya bilang enggak, saya kurus ini karena doa puasa. Bukan karena sakit hati kurus, ya rugi nanti kalau sakit hati. Kurus, kanker, tapi kalau bisa bersuka cita, saya percaya orang yang bisa hari ini dengar apa kata Tuhan dan saudara move on, mau makan nanti ya. Yang tadi tidak bisa makan karena stres, lihat ke rekening keuangan merah, lihat suami tidak berubah-berubah, mertua tidak berubah-berubah, kita yang berubah. Percayalah saat kita bisa melakukan seperti Hana, Tuhan ingat, Tuhan mengindahkan, Tuhan ingat. Keren Tuhan ya. Sekalipun dia tutup, Tuhan tetap mengindahkan dan Tuhan mengingat. Berikutnya yang kedua, bagaimana hidup hari ini. Yang tadi pertama apa ya? Oh, dekat sama Tuhannya belum. Nah, kelewatan saya, maaf, hidup dekat. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 12. Bagaimana itu tadi hidup yang dengar, hidup yang dekat. Saya bahas 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 12. Ini loh, hidup dekat sama Tuhan. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat berikutnya. Orang kalau dekat sama Tuhan sudah enggak usah curhat sama orang lain. Kalau curhat terseduh-seduh sama teman lamamu ya, kalau cowok nanti jatuh hati ya. Kalau temen cewek nanti malah diajari, sudah tinggalin aja suamimu seperti itu ya, seperti Bu Linda itu tadi ya. Curhat sama orang enggak ada gunanya. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hambamu tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Berikutnya, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Apa yang dilakukan Hana waktu dekat? 3 hal, buka PowerPoint-nya. Apa yang dilakukan Hana hari-hari ini? Yuk kita bangun dekat. Orang dekat tadi apa? Yang bisa menikmati hidup. Jadi waktu ada masalah besar, saudara jangan terus buka pintu yang masih ditutup. Cuapek loh saudara. Sudah Tuhan bilang gini, deket aja. Nanti kamu akan menikmati apa yang biarpun satu pintu aku tutup, kamu tetap bisa menikmati. Datang sama Tuhan, hancur hati, nangis. Janji, kalau memang Tuhan tegur
menegur saudara dengan kesalahan seperti Bu Linda tadi. Kamu ya tidak pernah perhatikan suamimu, cinta mula-mula, janji iya Tuhan saya mau berubah. Yang ketiga, berdoa terus menerus. Yang terakhir, buka PowerPoint-nya aja ya. Mungkin waktunya sudah tidak keburu, nanti saudara juga sudah. Nah, lihat yang terakhir bagaimana memelihara jalannya. Orang yang bisa memelihara jalannya itu orang yang berbahagia. Itu saudara baca nanti di 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20 ya. Bukan ini, yang tadi sebelumnya. Bagaimana Tuhan memelihara jalannya ya. Yang pertama di 1 Samuel 2 ayat 9. Nah ini, pelihara langkah kaki kita. Itu tadi. Orang berjalan maju ya, enggak usah depresi. Walaupun hari ini pokoknya hidupmu benar. Yang kedua, pelihara kasih kepada Tuhan. Ayatnya jangan membantah Tuhan. Enggak usah ngeyel. Kalau sampai hari ini engkau masih diperlakukan tidak adil, hidupmu gagal total, engkau disakiti, tetap pelihara kasih kepada Tuhan, tidak usah marah sama Tuhan. Dan yang ketiga, pelihara hati kita tetap sukacita. Amin. Saya sudah selesai, saya percaya ya pemain musik boleh maju ke depan. Hari ini tidak ada sesuatu yang bisa mengubah keputusan Tuhan termasuk hidup saya dan saudara. Saya kalau mau marah sama Tuhan, saya sering kali saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kenapa orang lain selesai, hidup saya yang konselingi orang, saya belum selesai. Tapi dengan berjalannya waktu, kita percaya kalau Hana disediakan minta 1 aja, Tuhan sediakan 5. Hana tidak pernah berpikir dari keturunan yang diminta dengan kesabarannya. Dia bisa menghasilkan nabinya Tuhan, Samuel, itu nabi besar. Kita sebagai anak Tuhan di posisi akhir zaman. Hari ini jalani semua duri dalam daging. Engkau yang lagi gagal total, engkau yang lagi diperlakukan tidak adil, sedang disakiti. Hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya tip yang membuat saudara nanti bisa menikmati hidup, berhasil, beruntung. Saudara akan hidup berbahagia hanya dengan 3 hal. Dekat aja sama Tuhan, ngerti tidak ngerti, sudah Tuhan, pokoknya saya mau dekat sudah. Ada masalah ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sakit. Aku janji kalau aku mau hari ini berubah Tuhan. Hari ini terus berdoa, tidak ada jalan lain. Yang kedua, kalau saudara mau berhasil dan beruntung, saudara belajar dengar. Siapa yang lagi terpuruk segera bangkit. Semakin saudara terpuruk, pintu itu tidak akan pernah terbuka. Tapi semakin saudara bangkit, Tuhan tetap mengindahkan dan mengingat ya. Tuhan mengindahkan dan mengingat saudara dan saya ketika hari ini saudara cepat bangkit. Saudara hari ini cepat bangkit, cepat move on dari semua problem kehidupan. Sukacita aja ya. Yang terakhir tadi pelihara jalan hidup. Yuk bangkit berdiri. Hari ini pastikan jangan sampai melakukan sesuatu yang hari ini mengecewakan hatinya Tuhan. Yang penting saudara dan saya hidup dalam jalannya Tuhan. Nanti lihat ya orang-orang yang berhasil lewat masa kesusahan besar. Saudara tidak akan terpuruk. Semua yang Tuhan janjikan, menikmati keberhasilan, keberuntungan, semua kebahagiaan itu akan lipat saudara dan saya nikmati. Daripada saudara pusing, kapan dibuka pintu, kapan duri dalam daging, gak usah, nikmati. Saya selalu berusaha membawa setiap orang yang konseling sama saya, Bu kapan suami saya pulang? Bu, nikmati proses. Di tengah suamimu ndak pulang sekalipun, ibu akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja itu jauh lebih besar. Amin. Di tengah usaha yang sepi sekalipun, mungkin arahnya bangkrut. Waktu ibu bisa menikmati usaha yang sepi bangkrut,
di tengah-tengah perjalanan usaha yang lagi goyah, Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkatnya buat orang benar. Ada banyak mujizat yang hari-hari ini saya lihat, orang yang setia bayar harga. Ya, ini kesaksian dikit. Orang yang tadinya sudah tidak bisa bangkit usahanya, saudara tahu, hidupnya tidak bakal bisa melihat usahanya bangkit, saudara. Semua jalan dia bilang tertutup. Tapi waktu Tuhan berkata, jangan terus terpuruk. Orang itu gini saudara, bayangin ya, saudara kalau berjalan dengan iman, hidupmu terpuruk, kira-kira Tuhan lihat saudara berhasil gak jadi orang benar? Semakin saudara takut, berarti saudara sedang menutup kuasanya Tuhan. Sementara kalau kita di tengah bangkrut, kita bilang gini, aku percaya Tuhan besok pasti menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa yang aku tabur di dalam Tuhan, jeripayaku tidak pernah sia-sia. Dan bapak ini kesaksian saudara, suami istri, dia bilang gini, Bu, dari zero, nol, tidak punya apa-apa, modal tidak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan kirim seorang penolong yang bisa meminjami modal tanpa bunga. Mereka bisa bekerja dan luar biasanya kalau Tuhan yang menyertai di tengah keadaan yang sulit sekalipun, ketika Tuhan menyertai semuanya dibuat berhasil. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk.